Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Vanesha, NPM 03. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran IPS SD. Ini saya akan menjelaskan pengertian tentang model pembelajaran IPS. Model pembelajaran IPS adalah sebagai desain pembelajaran inquiry, yaitu sebagai sebuah metode mengajar yang berorientasi pada latihan meneliti dan mempertanyakan. Istilah ini sejajar dengan metode pemecahan masalah, berpikir reflektif dan discovery, Hagen 1969. Langkah-langkah pembelajaran inquiry untuk kelas IPS. Pertama, perumusan masalah. Kedua, perumusan hipotesa. Ketiga, definisi istilah konseptualisasi. Keempat, pengumpulan data. Kelima, pengujian dan analisa data. Keenam, menguji hipotesis untuk memperoleh generalisasi dan teori. Ketujuh, memulai inquiry. Model-model pembelajaran IPS. Yang pertama, model kooperatif, yaitu langkah implementasi dari perencanaan pembelajaran kooperatif berisi rincian dari prosedur pembelajaran. Yang kedua, model inquiry, merupakan salah satu model pembelajaran yang memfokuskan kepada pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir reflektif, kritis, dan kreatif. Yang ketiga, model pembelajaran VCT adalah salah satu teknik pembelajaran yang dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai. Dan yang terakhir, model Royal Flying adalah salah satu model pembelajaran yang perlu menjadi pengalaman belajar peserta didik, terutama dalam konteks pembelajaran pengetahuan sosial dan kewarganegaraan di dalamnya. Baik, di sini saya akan membacakan model atau desain pembelajaran keterampilan berpikir thinking atau skill. Ada dua model, yaitu yang pertama, keterampilan berpikir kritis. Menurut Johnson 1991 merumuskan istilah berpikir kritis secara etimologi, menyatakan bahwa kata kritik dan kritikal berasal dari kata krenchin yang berarti menaksir nilai sesuatu. Johnson menjelaskan bahwa kritik adalah perbuatan yang mempertimbangkan, menghargai, dan menaksir nilai sesuatu. Itu yang kedua, keterampilan berpikir kreatif. Menurut Savage and Armstrong 1996, syarat untuk memasuki sikap berpikir kritis adalah sikap siswa memunculkan ide-ide atau pemikiran baru, di mana siswa membuat pertimbangan dan penilaian atau taksiran berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Bayer, strategi berpikir kritis yang cukup efektif untuk proses belajar mengajar atau PBM ialah strategi induktif yang bersifat direktif. Adapun langkah-langkah yang harus dipersiapkan guru, yang pertama, memperkenalkan keterampilan sebaik mungkin. Yang kedua, mencoba keterampilan sebaik mungkin. Ketiga, menggambarkan serta mengartikulasi apa yang terjadi dalam pikiran. Etika menerapkan keterampilan. Selanjutnya, menerapkan keterampilan baru untuk diterapkan kembali. Dan untuk poin kelima, meninjau lagi apa yang berpikir ketika keterampilan itu diterapkan. Selanjutnya yaitu implementasi model pembelajaran IPS. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah sangat diperlukan karena pada hakikatnya siswa hidup di tengah lingkungan masyarakat yang penuh dengan munculnya masalah. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan untuk mendewasakan siswa. Maka salah satu indikator dewasa adalah kemampuan akan kemandirian sebagai warga masyarakat. Model pembelajaran problem solving, pemecahan masalah merupakan alternatif model pembelajaran dan dalam IPS. Ada 4 tahap proses pemecahan masalah menurut Savage and Armstrong, yaitu yang pertama, mengenal adanya masalah. Yang kedua, mempertimbangkan pendekatan untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, memilih dan menerapkan pendekatan tersebut. Yang keempat, mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, sedangkan menurut Wilson 1990 menguraikan 6 langkah model pembelajaran problem solving. Yang pertama, mengklasifikasikan dan mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, mencari alternatif solusi.
Yang ketiga, menguji alternatif solusi. Yang keempat, memilih solusi. Yang kelima, bertindak sesuai dengan pilihan solusi. Yang terakhir, 6, bertindak lanjut. Audio Jungle.